Pasar malam selalu punya daya tariknya sendiri. Di Bogor, tepatnya tak jauh dari kebun raya, setiap akhir pekan, kawasan itu dipenuhi cahaya, lampu warna-warni, musik dangdut dari panggung kecil, dan suara orang-orang yang menawar barang dagangan. Anak-anak berlarian sambil memegang balon. Pasangan muda duduk di bangku kayu, menikmati udara malam, sementara aroma makanan gorengan, sate, dan jagung bakar bercampur jadi satu di udara. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada sebuah gerobak gorengan sederhana yang selalu jadi pusat perhatian. Letaknya tidak terlalu strategis, di sudut agak gelap, dekat pepohonan besar yang menutupi sebagian cahaya lampu. Namun anehnya, gerobak itu tak pernah sepi pembeli. Orang-orang rela antre panjang, bahkan lebih memilih gorengan di sana daripada membeli di lapak lain yang lebih terang dan ramai. Awalnya, tidak ada yang curiga. Semua orang menganggapnya sekadar rezeki penjual. Tapi, seperti halnya pasar malam di Bogor yang penuh cerita mistis, tak ada yang menyangka kalau gerobak sederhana itu menyimpan rahasia yang kelak akan membuat suasana pasar berubah mencekam. Bogor di malam hari selalu punya cerita, apalagi saat akhir pekan tiba. Kawasan dekat kebun raya berubah menjadi lautan cahaya dan suara. Jalanan yang siang hari macet oleh kendaraan, pada malam itu dipenuhi tenda-tenda, lapak-lapak kecil, dan gerobak pedagang kaki lima yang berjajar rapat. Dari kejauhan sudah terdengar musik dangdut dari panggung kecil yang biasanya disewa panitia pasar malam. Lagu-lagu koplo mengalun, bercampur dengan suara tukang teriak menjajakan dagangan, tawa anak-anak yang berlarian membawa balon, serta bunyi permainan odong-odong yang berputar tak henti. Pasar malam memang selalu punya daya tariknya sendiri. Bagi sebagian orang, suasana seperti itu terasa hangat, penuh nostalgia masa kecil. Lampu-lampu warna-warni, aroma jajanan yang menggoda, hingga keramaian yang seakan tak pernah berhenti, membuat siapapun betah berlama-lama. Di salah satu sudut pasar, agak jauh dari keramaian utama, berdiri sebuah gerobak sederhana dengan papan bertuliskan, "Gorengan Kang Asep, panas dan renyah." Gerobak itu tampak biasa saja, cat kayunya sudah kusam, bannya agak goyang kalau didorong, dan atap sengnya berkarat. Namun, anehnya, meski letaknya tidak strategis, hanya mendapat cahaya samar dari lampu jalan, gerobak itu tidak pernah sepi pembeli. Justru antrean di depannya selalu lebih panjang dibanding pedagang gorengan lain yang mangkal di tempat lebih terang. Kang Asep, lelaki berusia sekitar 40-an, adalah pemilik gerobak itu. Tubuhnya kurus, wajahnya berkulit sawo matang dengan kumis tipis, dan rambutnya selalu disembunyikan di balik peci hitam. Senyumnya ramah, tutur katanya halus, dan tangannya cekatan membelak-balikkan gorengan di wajan besar berisi minyak panas yang tempe 2, bakwan 3, sama cireng 1 Kang, ujar seorang ibu muda sambil menggendong anaknya. "Siap Bu, tunggu sebentar, masih panas," jawab Kang Asep sambil tersenyum. Satu persatu gorengan ditiriskan, lalu dimasukkan ke kantong kertas coklat. Suara kriuk minyak yang mendesis bercampur dengan aroma bawang dan tepung goreng yang menggoda. Orang-orang rela antre cukup lama demi mendapatkan gorengan hangat dari tangannya. Di sisi lain, pedagang gorengan lain yang berjarak hanya 10 meter tampak resah. Gerobaknya jauh lebih baru dan bersih. Lampu neon yang dipasang lebih terang. Bahkan harganya lebih murah Rp1.000 per potong. Namun, lapaknya sepi. Kadang hanya 2 atau 3 orang yang membeli. Sesekali ia melirik ke arah Kang Asep dengan tatapan penuh iri, heran. Padahal sama-sama jual gorengan. "Kok bisa dia laku terus ya?" gumamnya pelan. Tapi buat para pembeli, gorengan Kang Asep memang terasa berbeda. Meski pakai kertas minyak biasa, orang-orang sering bilang gorengannya lebih renyah, tidak cepat lembek, dan selalu hangat. Entah karena tangan Kang Asep cekatan, atau memang ada rahasia lain. Yang jelas, gerobaknya tidak pernah mengecewakan lidah orang di sela antrean. Ada seorang bapak tua yang tampak memperhatikan Kang Asep dengan tatapan dalam. Namanya Pak Maman, pedagang mainan di pasar malam itu. Sudah puluhan tahun ia berjualan di tempat yang sama, jadi cukup tahu kebiasaan para pedagang lain. Menurutnya, ada sesuatu yang aneh dengan Kang Asep.
Pertama, gerobaknya baru muncul sekitar setahun terakhir, tapi langsung populer. Kedua, ia hampir tidak pernah terlihat belanja bahan dagangan di pasar pagi. Orang lain biasanya belanja minyak, tepung, dan sayuran di pagi hari. Sementara Kang Asep, entah dari mana, selalu punya bahan segar. Ketiga, ia selalu pulang paling akhir, bahkan ketika pasar sudah benar-benar sepi. Namun, bagi orang-orang yang hanya datang untuk bersenang-senang, semua itu tidak penting. Yang penting perut kenyang, dengan gorengan panas, harga masih terjangkau dan rasa enak. Malam itu pun, antrean di depan gerobak Kang Asep makin panjang. Sementara musik dangdut dari panggung kecil makin riuh. Sambil melayani pembeli, Kang Asep sesekali tersenyum sendiri. Senyumnya bukan sekadar ramah, tapi lebih seperti orang yang merasa puas akan sesuatu. Tidak ada yang memperhatikan benar-benar, karena semua sibuk menikmati jajanan masing-masing. Di atas, bulan separuh menggantung di langit Bogor yang sedikit berkabut. Dari pepohonan besar di sekitar kebun raya, angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah lembab. Suasana pasar malam tetap hangat dan penuh tawa. Tapi kalau diperhatikan lebih saksama, ada nuansa lain yang sulit dijelaskan. Nuansa itu datang dari sudut tempat gerobak Kang Asep berdiri. Bagi sebagian orang, tempat itu hanya sudut biasa, agak gelap dan kurang ramai. Namun, ada juga yang mengatakan lokasi itu sebenarnya bukan sembarang tempat. Beberapa pedagang lama percaya bahwa di sekitar situ dulu pernah ada kejadian aneh. Pedagang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Tapi cerita itu sudah lama terkubur dan jarang dibicarakan lagi. Malam terus berjalan, orang-orang tetap makan dengan lahap, dan Kang Asep tetap sibuk menggoreng. Tidak ada yang benar-benar peduli pada cerita lama itu. Pasar malam tetap hidup dengan lampu warna-warni dan suara tawa. Belum ada yang tahu bahwa dari sudut kecil dengan gerobak sederhana itu, sebuah kisah mistis sebentar lagi akan kembali hidup. Malam di pasar malam Bogor terus berjalan dengan riuhnya. Lampu warna-warni yang digantung di sepanjang jalan berkelap-kelip. Sesekali mati karena listrik tidak stabil, lalu menyala lagi dengan cahaya redup. Musik dangdut dari panggung kecil semakin kencang, membuat pengunjung yang lewat ikut menggoyangkan badan ringan sambil membawa jajanan. Di tengah suasana itu, antrean di depan gerobak Kang Asep tidak pernah putus. Dari anak-anak kecil, remaja, sampai orang dewasa, semuanya rela menunggu lama demi mendapatkan gorengan panas darinya. Tangan Kang Asep cekatan sekali, seakan tidak pernah lelah. Dengan satu tangan, ia membolak-balikan tempe goreng di minyak panas. Sementara tangan satunya memasukkan bakwan dan cireng yang sudah dibumbui. "Cirengnya tambah satu lagi, Kang," teriak seorang pemuda dari belakang antrean. "Siap, sebentar ya," jawab Kang Asep. Suaranya tetap ramah, meski keringat mengalir di dahinya, yang membuat orang makin kagum. Meski antreannya panjang, gorengan Kang Asep tidak pernah habis terlalu cepat. Selalu ada stok yang siap digoreng selalu hangat, dan selalu terasa renyah. Beda dengan pedagang lain, yang sering kewalahan kalau pembeli ramai. Pedagang gorengan lain di dekat situ, Ujang namanya, hanya bisa menatap dengan wajah muram. Gerobaknya berlampu neon terang, meja ditata rapi, dan harga gorengannya Rp1.000, lebih murah. Tapi malam itu, pembelinya bisa dihitung dengan jari. "Kenapa ya? Padahal minyak sama, tepung sama, bahkan aku pakai bumbu bawang lebih banyak," gumam Ujang sambil mengipasi wajan gorengannya. Di sisi lain, Kang Asep terlihat semakin sibuk. Gerobaknya terus dikerubungi pembeli. Bahkan ada ibu-ibu yang sudah selesai membeli, balik lagi hanya untuk menambah pesanan. Gorengan Kang Asep tuh beda, lebih renyah, rasanya gurih, kayak ada yang bikin nagih itu, kata seorang pembeli kepada temannya sambil mengunyah bakwan. "Iya, aku juga heran, padahal ya cuma gorengan, tapi kok enak banget," timpal yang lain. Malam semakin larut, tapi pasar malam tidak menunjukkan tanda-tanda sepi. Kang Asep tetap melayani pembeli dengan sabar, sesekali bercanda ringan agar suasana antrean tidak membosankan. Senyumnya selalu lebar, matanya menyipit seolah menyembunyikan sesuatu. Pak Maman, pedagang mainan yang sudah lama berjualan di pasar malam itu,
Memperhatikan dari kejauhan, ia menggeleng pelan. Merasa ada yang tidak biasa. Sejak kapan gorengan bisa bikin orang antre panjang begini setiap malam? Bahkan sampai lewat jam 10 malam masih laris. Gumamnya sambil merapikan dagangan mainannya. Pak Maman cukup peka terhadap perubahan suasana di pasar malam. Ia tahu, setiap pedagang biasanya punya masa ramai dan masa sepi. Kadang dagangan laku keras, kadang tidak ada pembeli sama sekali. Itu hal biasa, tapi gerobak Kang Asep berbeda. Sejak pertama kali muncul, dagangannya tidak pernah sepi. Bahkan hujan deras pun tidak menghalangi orang untuk tetap antre. Malam itu, antrean baru banner-banner habis ketika jam sudah mendekati 11 malam. Satu persatu, lampu lapak mulai dimatikan. Suara musik dari panggung berhenti, dan pengunjung pasar mulai berkurang. Pedagang lain sibuk membereskan dagangan mereka, sebagian bersiap pulang. Tapi Kang Asep masih sibuk menggoreng. Meski pembeli sudah tinggal sedikit, ia tetap menyalakan kompor minyak tanah dan menuangkan adonan ke dalam wajan, seolah-olah ia tidak ingin berhenti. Wah, kuat juga Kang. Dagang sampai larut begini. Sapa seorang pedagang mie rebus di dekatnya. Namanya juga rezeki Kang. Selama ada yang beli, ya saya layani terus, jawab Kang Asep sambil tersenyum. Pedagang mie itu hanya tertawa kecil, lalu melanjutkan membereskan gerobaknya. Tapi dalam hati, ia merasa ada yang aneh. Jarang sekali ada pedagang yang masih betah berjualan sampai tengah malam. Biasanya, kalau pasar malam mulai sepi, pedagang lain lebih memilih pulang agar tidak kemalaman di jalan. Ketika semua pedagang lain sudah meninggalkan lokasi, hanya tersisa beberapa orang. Kang Asep dengan gerobaknya, dan Pak Maman yang masih menyimpan sisa mainannya. Dari keyohan, Pak Maman memperhatikan Kang Asep lagi. Ada momen di mana Kang Asep menatap ke sudut gelap dekat pepohonan besar. Tersenyum tipis, lalu seperti mengangguk pelan. Pak Maman merinding. Ia tidak tahu sedang apa Kang Asep, tapi pemandangan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ah, mungkin cuma kebetulan, katanya mencoba menenangkan diri. Ia buru-buru menutup lapaknya dan pulang lebih cepat malam itu. Di sisi lain, Ujang yang lapaknya sepi hanya bisa mendengus kesal sambil mendorong gerobaknya pulang. Dalam hati, ia bertekad mencari tahu rahasia Kang Asep. Kalau terus begini, aku bisa bangkrut. Nggak masuk akal, gorengan biasa bisa laku segila itu, gerutunya. Malam itu berakhir dengan gerobak Kang Asep yang masih menyala lampunya. Meski hampir semua pedagang lain sudah pergi, suara minyak yang mendesis masih terdengar samar, bercampur dengan bau harum gorengan yang entah kenapa semakin menyengat di udara malam. Di bawah sinar lampu jalan yang redup, bayangan Kang Asep terlihat panjang, bergoyang pelan, mengikuti arah angin. Dari keyohan, bayangan itu seperti tidak sendirian. Pasar malam Bogor kembali ramai di malam berikutnya. Seperti biasa, jalanan dipenuhi cahaya lampu, suara musik, dan teriakan pedagang yang menawarkan dagangan. Bau sate, bakso bakar, dan jagung manis bercampur dengan aroma tanah basah karena hujan sore tadi. Di tengah keramaian itu, gerobak Kang Asep lagi-lagi jadi pusat perhatian. Antrean panjang sudah terbentuk, bahkan sebelum ia selesai menata wajan dan minyak goreng. Orang-orang seperti tidak peduli kalau di sebelahnya ada pedagang lain yang menawarkan gorengan lebih murah. Semua tetap memilih membeli dari Kang Asep. Pak Maman yang berjualan mainan tidak jauh dari sana masih memperhatikan dengan seksama. Matanya menelusuri setiap gerakan Kang Asep, mencoba mencari jawaban kenapa gerobaknya selalu ramai. Tapi malam itu, perhatiannya teralihkan oleh sesuatu yang aneh. Seorang pedagang baju di dekatnya, namanya Yudi, tiba-tiba panik. Lapak baju yang tadi penuh dengan gantungan kaos murah, tiba-tiba berkurang banyak. Padahal, belum ada pembeli yang datang. Loh, kok bisa hilang? Tadi sore masih penuh, kata Yudi dengan wajah bingung. Tangannya meraba gantungan yang kini kosong. Beberapa pedagang lain mencoba membantu mencari, ada yang mengira dicuri, ada yang menyangka salah taruh. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda maling, tidak ada keributan, tidak ada orang mencurigakan yang lewat. Baju itu seakan menghilang begitu saja. Ah, mungkin ada yang bawa lari tanpa bayar, ucap seorang pedagang makanan. Meski wajahnya sendiri terlihat ragu, Yudi
hanya bisa menghela napas kesal. Ia merasa ada yang tidak wajar, tapi memilih diam karena tidak ingin ribut. Sementara itu, di sisi lain, antrean gorengan Kang Asep makin panjang. Orang-orang tampak puas dengan gorengan yang mereka dapatkan. Bahkan ada pembeli yang bilang, "Gorengan Kang Asep terasa lebih enak daripada kemarin. Bakwannya lebih gurih, kayak ada rasa bawang yang nendang," ujar seorang pemuda kepada temannya. "Iya, aku juga ngerasa begitu, kayak bukan gorengan biasa," timpal temannya sambil mengunyah cireng. Kang Asep hanya tersenyum mendengar komentar itu. Matanya sedikit menyipit, bibirnya terangkat tipis, seakan menyimpan kepuasan tersendiri. Malam berjalan seperti biasa, sampai akhirnya terjadi kejadian mengejutkan. Seorang ibu muda yang tadi membeli gorengan tiba-tiba jatuh pingsan tak jauh dari gerobak. Orang-orang panik, sebagian mencoba menolong. Ibu, ada apa ini?" teriak suaminya sambil mengguncang tubuh istrinya yang tergeletak. Wajah si ibu pucat, napasnya tersengal, dan tubuhnya terasa dingin. Beberapa orang segera memanggil tukang becak untuk membawa perempuan itu ke rumah sakit terdekat. "Baru saja makan gorengan," bisik salah satu pengunjung dengan wajah cemas. Kata-kata itu cepat menyebar. Orang-orang yang mendengar mulai melirik ke arah gerobak Kang Asep dengan tatapan berbeda. Ada rasa takut, ada juga keraguan. Tapi anehnya, tidak ada yang benar-benar berani menuduh. Sebagian orang bahkan tetap melanjutkan antrean seakan tidak peduli. Pak Maman yang melihat kejadian itu hanya bisa menghela napas panjang. Perasaannya makin tidak enak. Ia teringat cerita lama tentang pocong pasar malam yang katanya suka menukar barang dagangan dengan tumbal. Cerita yang dulu dianggap sekadar mitos, kini terasa seperti kembali hidup. Namun, di depan semua orang, Kang Asep tetap tenang. Ia membantu memberi air minum pada suami si ibu sebelum mereka dibawa pergi. Bahkan ia sempat berkata lirih, "Semoga lekas sembuh, Pak." Ketenangan itu justru membuat sebagian orang kembali percaya. Mereka menganggap kejadian itu hanya kebetulan. Mungkin si ibu kelelahan atau punya penyakit bawaan. Tapi tidak semua orang berpikir begitu. Ujang, pedagang gorengan lain, yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan, makin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap Kang Asep dengan mata menyipit, lalu bergumam pada dirinya sendiri. "Ini nggak wajar, nggak mungkin cuman kebetulan. Besok aku harus cari tahu lebih banyak." Malam itu berakhir dengan suasana campur aduk. Sebagian orang tetap puas menikmati gorengan Kang Asep, sementara sebagian lain pulang dengan hati tidak tenang. Ketika pasar malam mulai sepi, hanya tersisa beberapa pedagang yang membereskan lapak. Kang Asep, seperti biasa, masih bertahan paling akhir. Ia duduk sebentar di bangku kecil di samping gerobaknya, menatap ke arah sudut gelap dekat pepohonan besar dari keyohan. Pak Maman yang pura-pura masih sibuk merapikan mainan, melihat gerakan itu lagi. Kang Asep tersenyum tipis, seakan sedang mengangguk pada sesuatu yang berdiri di kegelapan. Pak Maman merinding. Ia cepat-cepat membereskan barang dagangannya dan pulang, meninggalkan Kang Asep seorang diri di sudut pasar malam. Di jalan pulang, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah benar cerita lama itu? Apakah mungkin sosok putih yang katanya berkeliaran di pasar malam kini kembali? Dan entah bagaimana terhubung dengan Kang Asep. Malam itu tidak ada jawaban. Yang ada hanya perasaan gelisah yang menempel di hati orang-orang yang sempat melihat kejadian aneh itu. Pasar malam tetap berdiri, tetap dipenuhi cahaya dan musik. Tapi ada sesuatu yang perlahan merayap di balik keramaiannya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Malam berikutnya, pasar malam di Bogor kembali dipenuhi keramaian. Anak-anak berlari-larian sambil memegang balon. Remaja nongkrong di wahana permainan, dan suara musik dangdut terdengar dari panggung kecil di ujung jalan. Namun, di balik keriuhan itu, beberapa pedagang masih teringat pada kejadian malam sebelumnya. Seorang ibu muda yang tiba-tiba jatuh pingsan setelah membeli gorengan dari Kang Asep. Meski kabar itu sempat membuat orang resah, anehnya, pembeli gorengan Kang Asep justru semakin bertambah. Seolah rasa penasaran orang-orang lebih kuat daripada rasa takut. Gorengan yang ia jual seakan punya daya tarik yang tidak bisa dijelaskan. "Pak Maman," pedagang mainan
kembali memperhatikan dengan seksama. Matanya menyorot gerobak Kang Asep yang malam itu kembali diserbu pembeli. Namun, malam ini ia berniat untuk tidak hanya mengawasi dari jauh. Ada rasa penasaran sekaligus kekhawatiran yang makin sulit ia tahan. Kalau terus begini, ada aja orang yang kena celaka, gumamnya pelan. Sementara itu, Ujang, pedagang gorengan lain, juga terlihat gelisah. Dagangannya sepi, sementara Kang Asep laris manis. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak lama ia mendengar cerita tentang pedagang yang melakukan pesugihan agar dagangannya laku keras. Biasanya ada tumbal yang harus diberikan, entah nyawa, entah barang orang lain, dan semua itu kini terasa masuk akal setelah melihat kejadian-kejadian aneh sekitar pukul 11 malam. Keramaian pasar mulai menurun. Satu persatu pedagang membereskan barang mereka. Hanya beberapa yang masih bertahan, termasuk Kang Asep. Ia, seperti biasa, selalu jadi yang terakhir pulang. Pak Maman pura-pura sibuk merapikan mainan. Padahal, ia sengaja menunggu. Ujang juga memilih bertahan sedikit lebih lama. Berdalih menghitung sisa dagangan dari keyohan, mereka berdua melihat gerobak Kang Asep sudah hampir kosong. Ia duduk di bangku kecilnya, menatap ke arah pepohonan besar di sudut pasar malam. Malam itu angin bertiup pelan, membuat dedaunan berdesir. Lalu, sesuatu mulai tampak. Di bawah cahaya remang lampu jalan, sesosok putih berdiri, diam di dekat pohon besar. Tingginya melebihi manusia biasa. Tubuhnya terbungkus kain putih kusam yang terlihat kotor. Kain itu menempel erat, seperti dililit, dan bagian wajahnya samar tertutup kain yang sudah menguning. Pak Maman spontan merinding. Bulu kuduknya berdiri. Ia teringat jelas cerita lama yang dulu sering dibicarakan orang tua di kampungnya tentang pocong pasar malam. Sosok gaib yang katanya suka menukar nyawa atau barang sebagai bagian dari perjanjian pesugihan. Kang Asep tidak terlihat takut. Ia justru tersenyum tipis, lalu sedikit mengangguk seakan memberi salam pada sosok itu yang lebih menyeramkan. Tiba-tiba terdengar suara lirih, bukan dari mulut Kang Asep, melainkan dari arah sosok putih itu. Suara berat, serak, seperti datang dari dalam tanah. Besok akan lebih ramai, tapi ingat, ada yang harus kau serahkan. Kang Asep menunduk, tangannya gemetar sebentar, sebelum ia genggam erat. Iya, aku paham, jawabnya lirih. Pak Maman hampir terpekik, tapi ia cepat-cepat menutup mulutnya dengan tangan. Sementara Ujang yang juga melihat dari sisi lain pasar, hanya bisa berjongkok, wajahnya pucat pasi. Sosok putih itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri, kemudian perlahan memudar, seolah tubuhnya larut ke dalam kegelapan malam. Angin yang tadinya pelan, mendadak berhenti, suasana sekitar menjadi hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar jelas. Setelah itu, Kang Asep bangkit, menutup gerobaknya, lalu mendorongnya pulang dengan wajah datar, seakan tidak terjadi apa-apa. Pak Maman berdiri kaku di tempat, napasnya berat, dadanya berdegup kencang. Ia yakin, apa yang ia lihat bukan sekadar ilusi. Ujang yang duduk tidak jauh darinya pun segera menghampiri, wajahnya masih pucat. Maman, kamu lihat juga kan? Bisik Ujang dengan suara bergetar. Pak Maman hanya mengangguk pelan. Kita nggak salah lihat kan? Enggak, Jang. Kita nggak salah lihat. Mereka berdua terdiam cukup lama. Hanya saling bertatapan, tanpa tahu harus berkata apa. Yang jelas, kini kecurigaan mereka berubah jadi keyakinan. Kang Asep memang terikat sesuatu yang tidak wajar. Keesokan harinya, kabar mulai beredar. Ibu muda yang kemarin pingsan ternyata meninggal dunia di rumah sakit. Suaminya menceritakan bahwa sebelum pingsan, sang istri sempat mengeluh kalau gorengan yang dimakannya terasa aneh, seperti ada rasa pahit bercampur amis. Kabar itu membuat sebagian orang mulai resah. Tapi anehnya, malam berikutnya tetap saja orang-orang datang membeli gorengan Kang Asep. Seolah daya tariknya lebih kuat daripada rasa takut. Pak Maman dan Ujang tidak bisa lagi menutup mata. Mereka sepakat untuk mencari cara membongkar rahasia Kang Asep. Malamnya, sebelum pasar malam dibuka, mereka mendatangi salah satu tokoh tua di kampung dekat situ. Seorang kuncen bernama Abah Dersa. Abah dikenal sebagai penjaga beberapa makam keramat
dan sering dimintai tolong untuk urusan gaib. Abah Darsa mendengarkan dengan tenang cerita mereka berdua. Wajahnya sesekali berubah serius. Matanya menatap jauh seakan mengingat sesuatu. Kalau memang benar yang kalian lihat, berarti Kang Asep sudah mengikat perjanjian dengan pocong pasar malam. Ujar Abah Darsa dengan suara berat. Kata orang dulu, sosok itu menagih tumbal. Biasanya nyawa atau barang orang lain yang jadi penggantinya. Kalau perjanjian itu diputus, yang kena bukan cuma orang yang berjanji, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Pak Maman menelan ludah. Ujang menunduk, wajahnya semakin pucat. Terus, Abah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ujang dengan suara lirih. Abah Darsa menghela napas panjang. Hati-hati, jangan bertindak gegabah. Sosok itu nggak main-main. Kalian harus kumpulkan bukti, baru kita bisa cari cara untuk memutus perjanjiannya. Malam itu, mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka takut luar biasa. Di sisi lain, ada tekad untuk menghentikan Kang Asep sebelum lebih banyak orang jadi korban yang mereka tidak tahu. Di sudut pasar malam, Kang Asep sedang duduk di samping gerobaknya, menatap ke arah pepohonan dengan senyum samar. Ia tahu ada yang mulai mencurigainya, tapi ia juga tahu jalan yang sudah ia pilih tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Pasar malam Bogor yang biasanya jadi tempat hiburan rakyat mulai terasa berbeda. Lampu warna-warni yang menggantung di sepanjang jalan memang masih berkedip terang. Suara musik dangdut dari panggung kecil tetap menggema, tapi suasananya tidak lagi seceria dulu. Ada rasa canggung dan was-was yang tidak bisa dijelaskan. Orang-orang masih datang. Anak-anak tetap berlarian sambil menggenggam balon. Tapi di balik senyum dan tawa itu, desas-desus mulai beredar. Banyak orang berbisik soal kejanggalan yang sering terjadi belakangan ini. Pedagang tahu bulat yang mangkal di dekat pintu masuk misalnya, mengaku pernah kehilangan beberapa kaleng minyak goreng tanpa jejak. Pedagang mainan bercerita barang-barangnya hilang begitu saja, padahal gerobaknya selalu ia jaga. Beberapa warga sekitar bahkan bilang sering mendengar suara tangisan samar-samar di dekat pepohonan besar yang menghadap ke pasar. Namun, dari semua kabar itu, ada satu yang paling sering dibicarakan, gorengan Kang Asep. Dagangan pria itu selalu laris, bahkan lebih mahal dibanding pedagang gorengan lainnya. Aneh bin ajaib, pembeli tetap antre, tidak peduli soal harga. Dan yang lebih membuat bulu kuduk meremang, setiap kali gerobaknya ramai, selalu ada saja orang lain yang celaka. Entah barangnya hilang, entah keluarganya sakit, atau ada yang meninggal mendadak. Suatu malam, saat pedagang mulai membereskan barang dagangannya, sekelompok pedagang berkumpul di dekat panggung pasar malam. Pak Maman dan Ujang ada di antara mereka. Wajah-wajah mereka serius. Bisik-bisik terdengar di sela suara musik yang masih berdendang. Gila aja, masa tiap kali Kang Asep rame, ada aja orang celaka? Kebetulan katanya. Kebetulan mulu, kata salah satu pedagang baju bekas sambil menggeleng. Betul, kemarin itu Bu Tati meninggal habis makan gorengan, itu bukan kebetulan lagi, sahut pedagang jagung bakar. Wajahnya muram. Kalian masih inget gak cerita lama soal pocong pasar malam? Tanya seorang ibu penjual aksesoris. Suaranya lirih, seperti takut didengar orang lain. Beberapa orang langsung terdiam. Nama itu jarang disebut, apalagi di sekitar lokasi pasar. Dulu ada pedagang di sini, dagangannya laris manis. Orangnya ramah, baik sama semua orang. Tapi suatu hari, dia tiba-tiba hilang. Nggak ada yang tahu kemana. Sejak itu, orang-orang bilang dia pakai pesugihan. Pocong pasar malam katanya penagihnya Lanjit Seibu. Suaranya gemetar. Pak Maman yang mendengar itu langsung teringat sosok putih yang ia lihat sendiri. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia melirik Ujang yang wajahnya sama pucatnya. Jadi, beneran ada pesugihan di sini? Tanya pedagang jagung ragu. Orang tua saya dulu bilang, kalau ada pedagang tiba-tiba dagangannya laku keras tanpa alasan, hati-hati, bisa jadi dia udah janjiin sesuatu. Pocong itu nggak main-main, tumbalnya nyawa. Bisa pedagang lain, bisa pembeli, bisa siapa aja yang kebetulan lewat. Jawab si ibu dengan nada menekan.
Suasana jadi hening, hanya suara speaker dari panggung yang berisik terdengar di kejauhan. Keesokan harinya, desas-desus itu makin menyebar. Bukan hanya di antara pedagang, tapi juga sampai ke telinga pengunjung. Ada yang bilang kalau makan gorengan Kang Asep bisa bikin sial. Ada pula yang percaya kalau setiap gorengan itu sudah diberi isi sesuatu. Meski begitu, anehnya, tetap saja ada yang membeli. Bahkan, makin banyak, beberapa orang justru penasaran dan ingin mencoba sendiri. Seolah godaan gorengan hangat di malam dingin lebih kuat daripada rasa takut yang menyebar. Namun, sebagian pedagang mulai resah. Mereka khawatir pasar malam akan ditinggalkan orang kalau suasana terus mencekam. Sudah ada beberapa pengunjung yang enggan datang malam-malam, memilih pulang lebih cepat. Bahkan, ada pedagang yang memutuskan pindah lokasi. Kalau terus begini, pasar bisa sepi. Kita semua kena imbasnya. Keluh pedagang balon suatu malam. Pak Maman yang tak tahan lagi, akhirnya mendatangi Abah Darsa kembali. Ia bersama Ujang menceritakan soal desas-desis yang mulai menyebar di pasar. Abah mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tetap tenang tapi sorot matanya tajam. Cerita itu bukan sekadar mitos. Pocong pasar malam memang ada. Dulu, ia sudah mengambil tumbal dari pedagang yang serakah. Kalau sekarang muncul lagi, berarti ada yang memperbarui perjanjian itu, kata Abah Darsa dengan nada dalam. Pak Maman menelan ludah. Tangannya bergetar. Jadi, Kang Asep, jangan buru-buru menuduh, potong Abah. Tapi kalau benar dia, maka cepat atau lambat, yang lain juga bisa jadi korban. Tumbalnya harus terus ada. Kalau tidak, perjanjian itu akan menagih yang lebih besar. Ujang merasa tubuhnya lemas mendengar penjelasan itu. Ia tak bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan lebih besar. Kalau gitu, kita harus gimana, Bah? Tanya Pak Maman. Abah menghela napas panjang. Pantau terus. Kalau kalian benar-benar yakin, baru kita cari cara untuk memutuskan ikatan itu. Tapi ingat, orang yang udah terikat biasanya nggak akan mau lepas. Mereka lebih takut kehilangan rezeki daripada kehilangan nyawa orang lain. Malam itu, Pak Maman dan Ujang kembali ke pasar dengan perasaan berat. Mereka melihat gerobak Kang Asep lagi-lagi penuh antrean, sementara pedagang lain makin sepi. Orang-orang tetap tertawa sambil menikmati gorengan panas, seolah tak tahu ada bahaya yang mengintai. Pak Maman menatap gerobak itu lama. Setiap kali ia melihat Kang Asep tersenyum sambil melayani pembeli, ia merasa ada sesuatu di balik tatapan mata pria itu. Senyum yang sekilas tampak ramah, tapi bagi Pak Maman, terlihat ada bayangan gelap yang tersembunyi di dalamnya. Dan di balik keriuhan pasar malam, desas-desus semakin menjadi. Orang-orang sudah tak lagi sekadar curiga. Mereka mulai yakin, di balik gerobak gorengan Kang Asep, ada perjanjian kelam yang melibatkan sosok gaib dari dunia lain. Malam semakin larut. Udara Bogor yang lembab bercampur dengan aroma gorengan panas membuat suasana pasar malam terasa unik. Lampu bohlam yang digantung seadanya mulai redup. Beberapa bahkan berkelap-kelip, seperti mau padam. Walau begitu, antrian di gerobak Kang Asep tetap panjang. Pembeli berdesakan, seolah tak peduli gosip yang sudah beredar. Suara minyak mendesis setiap kali Kang Asep mencelupkan adonan tahu, bakwan, dan pisang ke dalam wajan. Tangannya cekatan, senyumnya ramah. Ia bahkan sering melontarkan candaan kecil untuk mencairkan suasana. Namun di balik keramaian itu, Pak Maman dan Ujang memperhatikan dengan cermat. Mereka sudah tak lagi bisa menutup mata setelah mendengar penjelasan Abah Darsa. Mereka tahu, setiap kali gerobak itu laris, ada saja musibah yang menimpa orang lain. Malam itu, pedagang aksesoris bernama Bu Ratna kehilangan hampir separuh dagangannya. Kalung, gelang, dan cincin imitasi yang ia jajakan lenyap begitu saja. Padahal gerobaknya hanya ditinggal sebentar untuk ke kamar mandi. Ia menangis histeris. Orang-orang mencoba menenangkan. Sebagian mengira ada pencuri, tapi Pak Maman yang melihat langsung sadar. Ini bukan pencurian biasa. Sama sekali tak ada tenda-tenda gerobak diacak-acak. Kuncinya pun masih utuh. Barang-barang itu hilang begitu saja, seolah ditelan bumi. Ini pasti ada hubungannya lagi, bisik Pak Maman pada Ujang. Ujang hanya mengangguk dengan wajah pucat. Belum reda kehebohan Bu Ratna. Kabar mengejutkan datang keesokan harinya.
Seorang remaja laki-laki yang semalam membeli gorengan di lapak Kang Asep ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Menurut keluarganya, anak itu awalnya hanya mengeluh pusing, lalu tak sadarkan diri. Kabar itu menyebar cepat, membuat suasana pasar malam semakin mencekam. Beberapa pengunjung mulai membicarakannya. Ada yang takut, ada pula yang keras kepala menganggap itu kebetulan. Namun, bagi pedagang, terutama yang sudah lama berjualan di sana, mereka semakin yakin ada sesuatu yang salah. Terutama setelah kejadian-kejadian itu selalu muncul beriringan dengan ramainya gerobak Kang Asep. Pak Maman tak tahan lagi. Malam itu, ia dan Ujang sepakat untuk membuntuti Kang Asep. Setelah pasar bubar, mereka berpura-pura merapikan dagangan lebih lama, menunggu sampai pengunjung benar-benar sepi. Sekitar pukul 12 malam, pasar sudah gelap. Hanya beberapa lampu jalan yang masih menyala redup. Kang Asep terlihat menutup gerobaknya, lalu mulai mendorongnya keluar dari area pasar. Pelan-pelan, Pak Maman dan Ujang mengikuti dari kejauhan. Gerobak itu meluncur ke arah jalan kecil yang mengarah ke pepohonan besar di samping kebun raya Bogor. Jalan itu sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhan. "Dia mau kemana, Maman?" bisik Ujang. Suaranya bergetar. "Enggak, tapi kita harus lihat," jawab Pak Maman dengan napas tertahan. Mereka terus mengikuti sampai Kang Asep berhenti di sebuah lapangan kecil dekat pohon beringin tua. Di sana, ia menurunkan beberapa bungkusan gorengan yang tersisa, menaruhnya di atas tanah, lalu menyalakan dupa. Asap tipis mengepul, aroma wangi bercampur bau anyir tercium hingga ke tempat Pak Maman dan Ujang bersembunyi. Kang Asep lalu duduk bersila, kedua tangannya menangkup, mulutnya berkemat kamit, seolah membaca mantra. Angin malam yang tadinya tenang mendadak berhembus kencang, membuat daun-daun beringin bergoyang liar. Dan tiba-tiba muncul sesosok putih berdiri di belakangnya. Tingginya lebih dari 2 meter, kain kafan yang membungkus tubuhnya kotor dan basah, seperti tanah berlumpur menempel. Wajahnya samar, tapi matanya, 2 lubang hitam pekat, terlihat jelas menatap Kang Asep. Pak Maman hampir berteriak. Untung Ujang cepat menutup mulutnya. Mereka berdua gemetar, lutut terasa lemas dari kayohan. Mereka mendengar suara berat, serak, seperti keluar dari perut bumi. "Tumbal, sudah kuterima. Daganganmu akan tetap laku besok, akan lebih banyak lagi." Kang Asep mengangguk dengan wajah tegang. "Terima kasih. Saya akan terus memenuhi perjanjian ini." Sosok itu tak menjawab, hanya berdiri diam. Lalu, perlahan-lahan, tubuhnya kabur, menghilang di balik asap dupa yang makin pekat. Pak Maman dan Ujang langsung lari tergesa-gesa. Begitu Kang Asep selesai, mereka tak berani menoleh lagi, takut sosok itu mengikuti. Baru ketika mereka sampai jauh dari area beringin, mereka berhenti dengan napas terengah-engah. "Gila man, itu beneran pocong." Ujang hampir menangis. Pak Maman hanya mengangguk. Wajahnya pucat pasi. "Sekarang kita udah yakin, Kang Asep, dia benar-benar pakai pesugihan." Mereka berdua tahu, ini bukan lagi sekadar gosip atau cerita pedagang tua. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Hari-hari berikutnya, suasana pasar malam semakin berubah. Pedagang makin sedikit, pengunjung mulai berkurang. Banyak yang bilang, pasar malam itu sudah tidak nyaman lagi, terlalu sering ada kejadian buruk. Namun anehnya, lapak Kang Asep tetap ramai. Meski gosip tentangnya semakin liar, pembeli seolah tak peduli. Ada yang percaya gorengan itu bertuah sehingga bikin ketagihan. Ada pula yang hanya menutup mata demi rasa enak dan harga murah. Sementara itu, korban terus bertambah. Ada pedagang yang kehilangan gerobaknya tiba-tiba, tanpa jejak. Ada pula seorang pengunjung yang jatuh sakit keras setelah membeli gorengan, padahal sebelumnya sehat. Semua itu terjadi berulang, dan semakin banyak orang mulai percaya pasar malam itu sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, di sebuah warung kopi kecil dekat pasar, Pak Maman dan Ujang duduk dengan wajah muram. Mereka masih belum berani langsung mengungkapkan apa yang mereka lihat pada pedagang lain. Takut dianggap fitnah atau malah dianggap menggoda. "Kita harus cerita ke Abah Darsa. Ini udah gak bisa didiemin."
kata Pak Maman akhirnya. Iya, tapi kalau Kang Asep tahu kita yang bongkar, bisa-bisa kita yang jadi tumbalnya, jawab Ujang dengan suara lirih. Keduanya terdiam lama. Mereka tahu, semakin lama mereka menunda, semakin banyak korban berjatuhan. Tapi di sisi lain, melawan perjanjian pesugihan bukan hal yang sepele. Dan malam itu, dari keyohan, Kang Asep terlihat menatap ke arah mereka dengan senyum samar. Entah kebetulan, atau entah ia sudah tahu bahwa rahasianya mulai terbongkar. Hujan tipis turun, membasahi kota Bogor malam itu. Jalanan sekitar pasar malam tampak becek. Lampu bohlam berwarna-warni memantul di genangan air, menciptakan bayangan berkilau seperti serpihan kaca. Meski cuaca dingin, pasar malam tetap buka, walau tidak seramai biasanya. Banyak pedagang sudah mulai enggan datang, takut terkena musibah. Pak Maman dan Ujang hadir malam itu bukan untuk berjualan sepenuhnya, tapi untuk mengawasi. Mereka sudah bersepakat dengan Abah Darsa. Bukti harus dikumpulkan agar perjanjian Kang Asep bisa diputus. Pokoknya malam ini kita harus lihat lebih jelas, bisik Pak Maman pada Ujang. Ujang mengangguk, meski wajahnya masih tegang. Iya Man, tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan. Meski hujan, antrian di gerobak Kang Asep tetap panjang. Orang-orang rela berdiri di bawah payung atau jas hujan hanya untuk membeli gorengannya. Bau harum gorengan bercampur dengan aroma tanah basah membuat suasana terasa ganjil, nikmat sekaligus mencekam. Pak Maman memperhatikan detail gerobak itu. Lampu kecil yang menggantung di atas wajan terasa lebih terang dibanding lampu pedagang lain. Minyak goreng di dalam wajan seakan tidak pernah kotor, selalu jernih meski adonan terus digoreng. Coba lihat deh Cang, itu minyak kayak nggak pernah hitam ya, bisik Pak Maman. Iya, kayak ada yang jaga, jawab Ujang lirih. Mereka semakin yakin ada kekuatan gaib yang bekerja di balik dagangan Kang Asep. Sekitar pukul 11 malam, suasana pasar mulai sepi. Hujan sudah reda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Pedagang lain satu persatu pulang, tapi seperti biasa, Kang Asep masih bertahan. Gerobaknya sudah hampir kosong, namun ia tampak tenang, duduk sambil menyeruput kopi dari gelas plastik. Pak Maman memberi kode pada Ujang. Mereka berpura-pura sibuk membereskan barang dagangan, padahal sengaja menunggu. Tak lama kemudian, Kang Asep mulai menutup lapak. Ia menaruh gerobaknya di sisi jalan, lalu mengambil sesuatu dari kantong plastik hitam. Beberapa sisa gorengan, segenggam bunga 7 rupa, dan sebungkus dupa. Pak Maman dan Ujang menahan napas. Mereka tahu, inilah saat yang ditunggu. Kang Asep berjalan ke arah pepohonan besar di ujung pasar malam, tempat yang sudah lama dianggap wingit oleh pedagang. Pohon beringin tua berdiri tegak, akarnya menjuntai seperti tangan besar yang hendak meraih siapa saja yang mendekat. Di bawah pohon itu, Kang Asep menaruh sisa gorengan bersama bunga, lalu menyalakan dupa. Asap tipis mengepul, terbawa angin malam, suasana mendadak hening. Tiba-tiba, terdengar suara lirih, seperti bisikan yang datang dari berbagai arah. Pak Maman dan Ujang saling pandang. Jantung mereka berdegup kencang. Lalu, sesosok putih muncul perlahan di samping pohon. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor, basah, dengan noda tanah menghitam. Kain di wajahnya sudah robek, menyingkap bagian mulut yang membiru. Sosok itu berdiri tegak, diam, tapi keberadaannya membuat udara di sekitar terasa membeku. Pak Maman langsung merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Ujang hampir berteriak, untung cepat menutup mulut dengan tangannya sendiri. Sosok putih itu menatap Kang Asep dengan lubang mata hitam menganga. Lalu suara berat dan serak terdengar, seolah keluar dari dalam tanah. Kau sudah memenuhi bagianmu, nyawa dan barang telah kuterima. Daganganmu akan terus laku. Tapi jangan lupa, perjanjian ini tidak bisa kau tinggalkan. Kang Asep menunduk, tubuhnya bergetar. Saya Inggarti, saya janji gak akan berhenti. Pak Maman dan Ujang mendengarnya jelas. Suara itu bukan sekadar angin atau halusinasi. Ini Nayat, ingat, kalau kau berkhianat, gantinya adalah keluargamu. Lanjut sosok itu. Suaranya membuat dada mereka bergetar. Kang Asep terdiam, lalu mengangguk pelan. Tangannya mengepal erat, wajahnya penuh tekanan.
Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah beringin. Asap dupa berputar-putar, membuat pandangan jadi kabur. Dari dalam asap itu, terlihat jelas bayangan tangan hitam keluar, meraih sisa gorengan, lalu menghilang kembali. Pak Maman hampir pingsan melihat itu. Ujang tak kalah ngeri, tubuhnya gemetar hebat. Mereka berdua menunduk, takut kalau sosok itu melihat mereka. Untungnya, beberapa menit kemudian, suasana kembali tenang. Sosok putih itu perlahan memudar, hanya menyisakan bau anyir yang menusuk hidung. Kang Asep menghela napas panjang, lalu membereskan dupa dan mendorong gerobaknya pulang dengan wajah datar. Begitu yakin Kang Asep sudah cukup jauh, Pak Maman dan Ujang segera keluar dari tempat persembunyian. Wajah mereka pucat, keringat dingin bercucuran meski udara malam begitu dingin. Ya Allah, Man, itu tadi. Beneran, Pocong ngomong sama dia. Ujang hampir menangis. Pak Maman mengangguk, suaranya bergetar. Sekarang kita punya bukti, nggak bisa lagi dianggap gosip. Namun di dalam hati mereka tahu, bukti ini bukan sekadar cerita untuk diceritakan. Kalau mereka salah langkah, nyawa mereka sendiri bisa jadi taruhan. Malam itu juga, mereka mendatangi rumah Abah Darsa. Lelaki tua itu sedang duduk di beranda sambil menyalakan rokok lintingan. Begitu melihat wajah pucat Pak Maman dan Ujang, Abah langsung tahu ada sesuatu yang besar terjadi. Mereka menceritakan semua yang mereka lihat. Ritual, dupa, gorengan yang dijadikan sesajen, hingga sosok pocong yang berbicara langsung dengan Kang Asep. Abah mendengarkan dengan seksama. Matanya menatap tajam. Sesekali ia mengangguk, lalu menghela napas berat. Sudah jelas, kata Abah akhirnya. Kang Asep benar-benar terikat perjanjian dengan pocong pasar malam. Selama perjanjian itu berjalan, dagangannya akan terus laku. Tapi tumbal gak akan pernah berhenti. Kalau kita biarkan, makin banyak korban berjatuhan. Pak Maman menelan ludah. Terus, kita harus gimana, Bah? Abah menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap. Kalian harus siap. Kalau mau memutus ikatan itu, berarti kalian harus berhadapan langsung, bukan cuma sama Kang Asep, tapi juga sama sosok yang ada di belakangnya. Itu bukan hal yang mudah. Bisa-bisa nyawa kalian juga yang jadi bayarannya. Ujang langsung pucat pasi. Berarti kita bisa mati, Bah? Abah menatap tajam. Kalau tidak ada yang berani, pasar ini akan mati. Orang-orang akan terus jadi korban. Kalian pilih diam atau melawan. Pak Maman terdiam, hatinya berkecamuk. Ia sadar risiko itu nyata, tapi membiarkan korban terus berjatuhan bukanlah pilihan. Ia menatap Ujang yang masih gemetar, lalu menatap Abah dengan tekad baru. Kalau memang harus ada yang melawan, saya siap, Bah. Malam berikutnya, suasana pasar malam terasa jauh berbeda. Biasanya herepikak tawa anak-anak, musik dangdut dari panggung kecil, dan teriakan pedagang saling bersahutan membuat tempat itu penuh kehidupan. Namun malam itu, atmosfernya berat, seakan-akan langit yang mendung ikut menyimpan rahasia kelam. Beberapa kios tampak kosong. Pedagang memilih tidak datang karena merasa takut. Kabar soal pedagang yang kehilangan dagangan mendadak, bahkan ada yang jatuh sakit hingga meninggal, sudah tersebar luas. Semakin lama, semakin banyak orang mengaitkan semua itu dengan keberadaan gerobak Kang Asep. Namun anehnya, di tengah kelesuan pasar, gerobak Kang Asep tetap ramai. Antrean pembeli seolah tak pernah habis. Orang-orang yang tadinya ragu, justru seperti tertarik begitu saja untuk membeli gorengannya. Pak Maman yang berdiri agak jauh bersama Ujang, menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Lihat, makin lama makin banyak yang datang ke situ. Mereka kayak nggak sadar, kayak ketarik aja. Ujang mengangguk, wajahnya pucat. Kayak ada yang narik mereka, Man. Mata mereka kosong gitu. Saat malam semakin larut, gangguan mulai terasa. Seorang pedagang mainan tiba-tiba berteriak histeris karena barang dagangannya, mobil-mobilan kayu dan baling-baling bambu, berjatuhan sendiri dari meja. Padahal tidak ada angin kencang. Orang-orang yang melihat mendadak panik. Di sisi lain, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya tiba-tiba jatuh pingsan setelah melewati gerobak Kang Asep. Bayinya menangis keras, suaranya melengking tidak biasa.
Ya Allah, Abah, makin parah aja ini. Ujang bergidik sambil menutup telinga. Pak Maman tak kalah tegang. Hatinya digelayuti rasa bersalah. Karena ia merasa tahu penyebab semua ini, tapi belum bisa berbuat apa-apa. Sekitar pukul 11 malam, beberapa orang yang masih bertahan di pasar mulai merasakan hawa dingin menusuk. Lampu-lampu bohlam yang bergelantungan mendadak redup satu persatu, menyisakan cahaya samar. Lalu, beberapa pengunjung mengaku melihat sosok putih berdiri di ujung jalan pasar. Tingginya tidak wajar, kain kafan yang membalut tubuhnya kempeng-kemping, basah, meneteskan tanah dan air. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung sambil menatap lurus ke arah gerobak Kang Asep. Pocong pasar malam. Dia nongol lagi, bisik seorang pedagang sate dengan wajah pucat pasi. Orang-orang yang mendengar langsung panik. Sebagian berlari meninggalkan pasar, sebagian lain hanya bisa berdiam sambil gemetar. Ujang memegang lengan Pak Maman dengan keras. Man, kita harus gimana? Kalau kita diam aja, pasar ini bisa bubar beneran. Malam itu, Abah Darsa akhirnya datang. Lelaki tua itu berjalan perlahan sambil membawa tongkat kayu dan sebuah tas kecil berisi dupa, garam, serta kain putih. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Kalian harus berani. Malam ini, kita nggak boleh cuma jadi penonton, kata Abah Darsa sambil menatap Pak Maman dan Ujang. Mereka bertiga bersembunyi di antara kios yang kosong, mengawasi Kang Asep. Saat Kang Asep mulai membereskan gerobaknya, Abah berbisik, dia akan ritual lagi. Kita harus ganggu. Pak Maman langsung gelisah. Ganggu gimana, Bah? Kalau salah langkah, kita bisa diserang balik. Abah menatapnya dengan serius. Just do it. Kalau kita biarin terus, tumbal nggak akan berhenti. Tapi kalau kita ganggu, kita bisa buka jalan buat putus perjanjiannya. Saat Kang Asep kembali menuju pohon beringin besar dengan bungkusan sesajen di tangannya, Pak Maman dan Ujang mengikuti dari jauh. Mereka bisa melihat dengan jelas wajah Kang Asep tampak lebih muram dari biasanya, seolah-olah ada beban berat yang sedang ia pikul. Namun sebelum Kang Asep sempat menaruh sesajen, Abah Darsa melangkah maju. "Kukepsep," seru Abah dengan suara lantang. Kang Asep terkejut, wajahnya pucat seketika. "Abah, ngapain di sini? Berhenti main-main sama setan pasar malam. Kau tahu, nyawa orang-orang yang hilang itu karena perjanjian." Ujang langsung merasa jantungnya melompat. Situasi begitu tegang, udara terasa pekat. Kang Asep menatap Abah dengan mata merah, hampir seperti bukan dirinya sendiri. "Tutup mulutmu, Bah, kau nggak tahu apa-apa. Kalau aku berhenti, keluargaku yang bakal jadi tumbalnya." Kalimat itu membuat Pak Maman terhenyak. Baru kali ini ia tahu alasan Kang Asep tak bisa berhenti. Rupanya ada ancaman lebih besar di balik perjanjian itu. Belum sempat Abah menjawab, tanah di bawah pohon beringin mendadak berguncang ringan. Suara erangan panjang terdengar, seperti napas dari perut bumi. Dari dalam gelap, sosok pocong pasar malam muncul lebih jelas dari sebelumnya. Kain kafannya kotor penuh tanah basah. Tubuhnya menebarkan bau anyir menyengat. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk siapapun yang melihat. Udara mendadak dingin menusuk tulang. Sosok itu menoleh ke arah Abah, lalu bersuara berat. "Jangan ganggu perjanjian ini. Dia tumbal harus terus berjalan, atau gantinya keluarganya." Ujang langsung mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Pak Mamang gemitar, tapi berusaha menahan diri. Abah Darsa berdiri tegak, menancapkan tongkat kayu ke tanah, lalu mengumandangkan doa-doa. "Kau bukan milik siapapun. Kau hanyalah roh gentayangan yang terikat karena perjanjian kotor. Aku putuskan ikatan ini malam ini juga." Pocong itu mengeluarkan suara mengerikan, seperti jeritan bercampur tawa. Angin berputar kencang di sekitar pohon, membuat ranting berderak keras. Di tengah kekacauan itu, Kang Asep tampak bingung. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menatap pocong itu, lalu menoleh ke arah Abah. "Kalau saya ikut sama Abah, keluarga saya aman gak?" Suaranya bergetar. Abah menoleh cepat. "Kalau kau mau lepas, kita bisa usahakan. Tapi kalau kau terus bertahan, keluargamu dan banyak orang lain akan binasa."
Kang Asep menggigit bibirnya, hatinya jelas berkecamuk. Sementara itu, Pocong semakin mendekat, suaranya menggema. Jangan berkhianat, atau aku ambil semuanya darimu. Suasana mencapai puncak. Orang-orang yang masih tersisa di pasar mulai berteriak ketakutan melihat sosok putih itu semakin jelas. Beberapa pedagang lari terbirit-birit meninggalkan lapak begitu saja. Pak Maman yang selama ini hanya jadi penonton, akhirnya tak tahan. Ia berteriak ke arah Kang Asep. Asep, pilih! Sekarang, mau terus hidup di bawah ancaman setan itu, atau mau bebas? Suasana semakin mencekam, angin kencang bertiup, lampu-lampu padam, hanya menyisakan cahaya dari dupa yang dibawa Abah. Kang Asep berdiri gemetar, matanya berlinang air mata. Pilihan itu akan menentukan nasibnya, keluarganya, bahkan seluruh pasar malam. Hening, itulah yang tiba-tiba menyelimuti pasar malam. Semua suara mendadak lenyap. Tidak ada lagi pedagang berteriak, tidak ada musik dangdut dari panggung, bahkan jangkrik pun seolah bungkam. Yang terdengar hanya desiran angin yang menusuk kulit, membawa aroma anyir dan dupa yang terbakar. Di bawah pohon beringin tua, 3 sosok berdiri berhadapan. Kang Asep yang gemetar, Abah Darsa yang tegak dengan tongkat kayunya, dan Pocong pasar malam yang menatap dengan mata kosong. Pak Maman dan Ujang bersembunyi, tidak jauh, menyaksikan dengan napas tersengal. Mereka tahu, malam ini bukan lagi sekadar pengawasan, ini adalah titik balik. Sosok Pocong itu bergerak maju perlahan. Kain kafannya menyeret tanah basah, menimbulkan suara seret yang menusuk telinga. Setiap langkahnya membuat udara semakin berat, seakan semua oksigen tersedot keluar. Kau berani melawanku, manusia tua? Suaranya bergema, berat. Abah Darsa menancapkan tongkat ke tanah, lalu menabur garam di sekelilingnya. Kau hanyalah roh gentayangan yang dipaksa bersekutu dengan perjanjian kotor. Malam ini, aku putuskan ikatanmu dengan manusia. Pocong itu tertawa keras. Suara tawanya seperti suara orang mengerang dari liang lahat. Kau pikir bisa memutus? Perjanjian ini ditulis dengan darah, dan darah pula yang akan menebusnya. Kang Asep menutup telinganya. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku enggak kuat, Bah. Aku. Pocong mendekat ke arah Kang Asep. Tubuh Asep terhuyung, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya. Matanya melotot, wajahnya pucat pasi. Pak Maman hampir berlari menolong, tapi Abah menahan dengan isyarat tangan. Jangan, kalau kau ikut campur tanpa pelindung, kau bisa mati di tempat. Ujang gemetar hebat. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ya Allah, Man, kita lihat orang diseret setan gini. Kang Asep berteriak putus asa. Tolong, jangan ambil aku. Aku mau berhenti. Pocong mengeluarkan suara mengeram. Lalu kain kafannya menjulur panjang seperti tentakel, meraih kaki Kang Asep. Dalam sekejap, tubuh Kang Asep terjerembab. Wajahnya nyaris menabrak tanah. Abah Darsa segera melangkah maju. Ia merogoh kain putih dari tasnya, menuliskan iat-iat doa dengan arang hitam, lalu melemparkan kain itu ke arah Pocong. Kain putih itu menempel di tubuh Pocong, dan seketika terdengar jeritan panjang. Tubuh Pocong bergetar. Kain kafannya berkibar liar. Berani sekali kau, dukun tua, suaranya menggema. Angin kencang berputar, lampu-lampu pasar pecah satu persatu. Pecahan kaca beterbangan, membuat orang-orang yang masih bertahan berteriak ketakutan. Pak Maman dan Ujang berjongkok, menutup kepala mereka dengan tangan. Men, kita bisa mati kalau begini terus. Di tengah kekacauan itu, Kang Asep justru menjadi pusat perhatian. Pocong masih menariknya dengan kekuatan gaib, sementara Abah Darsa berusaha melawan. Kang Asep berteriak. Tubuhnya seolah ditarik kedua arah sekaligus, antara dunia manusia dan dunia gaib. Aku nggak kuat lagi. Kang Asep menangis, air matanya bercucuran. Abah berteriak lantang. Asep, pilih sekarang. Lepaskan semua, atau kau akan hilang selama-lamanya. Kang Asep menatap Abah dengan mata penuh keputusasaan. Kalau aku lepas keluargaku, gimana Bah? Mereka bilang keluargaku yang jadi ganti. Itulah dilema terbesar yang membuat semua orang tercekat. Abah Darsa menutup mata, lalu berteriak,
sambil mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Aku lindungi keluargamu dengan doa dan perisai gaib, tapi kau harus lepaskan perjanjian ini sekarang. Pocong mengeluarkan suara menggelegar. Tanah bergetar hebat, akar beringin menjuntai seperti ular hidup, merayap ke arah mereka. Suasana semakin mencekam, seperti neraka kecil yang terbuka di tengah pasar malam. Pak Maman nekat berteriak, "Hasep, ingat keluargamu. Mereka nggak akan selamat kalau kau terus tunduk." Teriakan itu menusuk hati Kang Asep. Ia menggertakkan gigi, lalu dengan seluruh tenaga, ia meraih kain putih doa yang dilempar Abah, menempelkannya ke dadanya sendiri. Sekejap, tubuh Kang Asep dikelilingi cahaya samar. Pocong berteriak panjang, suaranya mengguncang pohon-pohon sekitar. Tentakel kain kafannya terbakar sendiri, menyisakan bau menyengat. "Kau berkhianat!" jerit pocong itu. Tubuhnya meledak menjadi kabut hitam, berputar-putar di udara, lalu menyerbu ke arah Abah Darsa. Dengan cepat, Abah menancapkan tongkat ke tanah, menciptakan lingkaran perlindungan. Kabut hitam menabrak lingkaran itu, memercikan api biru, lalu terpental ke segala arah. Suara jeritan bergema, membuat semua orang menutup telinga. Perlahan, kabut itu memudar, meninggalkan bau busuk menyengat yang menusuk hidung. Saat suasana mulai mereda, Kang Asep jatuh tersungkur, napasnya tersengal, tubuhnya lemah. Pak Maman dan Ujang segera berlari menolong. "Asep, kau nggak apa-apa?" tanya Pak Maman. Kang Asep tersenyum pahit, air matanya masih mengalir. "Aku bebas, tapi aku nggak tahu apa yang akan terjadi sama keluargaku." Abah Darsa mendekat, wajahnya serius. "Kau sudah memilih jalan yang benar, tapi perjanjian itu meninggalkan luka. Pocong itu tidak akan pergi begitu saja. Dia akan mencari tumbal lain." Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Mereka sadar, meski ikatan Kang Asep sudah terputus, ancaman pocong pasar malam belum sepenuhnya berakhir. Pasar malam-malam itu benar-benar kacau. Banyak pedagang ketakutan, beberapa lapak hancur, dan kabar tentang sosok pocong menyebar lebih cepat daripada api disekam. Orang-orang mulai percaya bahwa pasar itu angker dan masa depan pasar malam Bogor menjadi tanda tanya. Kang Asep masih terbaring lemah, sementara Abah Darsa duduk termenung menatap pohon beringin yang kembali sunyi. Pertarungan baru saja dimulai, gumam Abah lirih. Sejak malam pertarungan itu, pasar malam di dekat kebun raya Bogor tidak pernah sama lagi. Suasana riuh yang dulu selalu menjadi ciri khasnya, kini berubah jadi sepi. Banyak pedagang memilih tak lagi berjualan, sementara pengunjung pun berkurang drastis. Gosip soal pocong pasar malam menyebar cepat, membuat orang-orang segan datang. Kang Asep tidak lagi berjualan gorengan, gerobaknya dibiarkan teronggok di belakang rumah. Kayunya lapuk karena hujan. Ia kini lebih sering duduk termenung, menyesali keputusan nekatnya dulu yang membuat hidupnya terjerat perjanjian gelap. Maman dan Ujang pun kehilangan semangat berdagang. Mereka masih sering berkumpul di rumah Abah Darsa, membicarakan kejadian malam itu. Tapi meski ikatan Kang Asep dengan pocong sudah diputus, rasa takut tetap menghantui. Beberapa minggu kemudian, kejanggalan baru mulai terjadi. Warga sekitar pasar melaporkan ada penampakan pocong yang berkeliaran di geng-geng kecil dekat pasar malam. Bedanya, kali ini ia tidak lagi hanya berdiri mematung. Kadang ia terlihat melompat jauh, kadang muncul mendadak di belakang orang. Korban pun mulai jatuh. Seorang pedagang mainan ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Wajahnya membiru seolah dicekik. Seorang ibu penjual es juga jatuh sakit parah tanpa sebab jelas. Semakin lama, semakin banyak warga yang merasa diganggu. Pak Maman mendatangi Abah Darsa dengan wajah gusar. "Bah, berarti benar kata Abah waktu itu. Pocongnya belum hilang. Dia masih nyari tumbal baru." Abah Darsa mengangguk berat. Ikatan sama Asep memang sudah putus, tapi sosok itu masih terikat sama tempatnya. Pohon beringin itu jadi pintu buatnya keluar. Selama pintu itu terbuka, dia akan terus mencari nyawa baru. Suatu malam, Kang Asep datang terburu-buru ke rumah Abah. Wajahnya panik, matanya sembab karena menangis. "Pak, anak saya hilang." Pak Maman dan Ujang yang kebetulan ada di sana ikut terperanjat. "Apa maksudmu hilang, Sep?" tanya Pak Maman.
Semalam anak saya tidur di kamar. Pagi-pagi udah nggak ada. Di kasurnya cuma ada kain kafan basah. Ujang menutup mulutnya. Wajahnya pucat pasi. Astagfirullah. Jangan bilang pocong itu ngambil anakmu. Abah Darsa menatap tajam, lalu menghela napas. Itu sudah kutebak. Kau lepas dari perjanjian, Sep. Tapi bukan berarti keluargamu aman. Sosok itu tetap mengincar mereka. Kang Asep menangis, meraung-raung. Jadi semua ini nggak ada gunanya, Bah. Saya udah putus perjanjian, tapi keluarga saya tetap dikorbankan. Abah Darsa kemudian berkata, masih ada satu cara. Kita harus mengunci pintu itu selamanya. Pohon beringin di pasar malam harus ditutup dengan ritual penutup, supaya tidak ada lagi roh yang keluar. Tapinya apa, Bah? Pak Maman bertanya. Ritual itu butuh tumbal juga, bukan nyawa manusia. Tapi seseorang harus berani menyerahkan dirinya untuk mengikat roh itu di pohon. Dia tidak akan mati, tapi hidupnya akan terikat pada pohon itu. Jadi penjaga selamanya. Semua terdiam. Kalimat itu seperti pedang bermata dua, menyelamatkan banyak orang, tapi mengorbankan satu jiwa untuk terikat abadi. Kang Asep langsung berdiri. Kalau begitu, biar saya aja. Semua ini salah saya. Saya yang mulai, saya juga yang harus tanggung. Pak Maman menatapnya lekat-lekat. Tapi Sep, kalau kau jadi penjaga, kau nggak bisa lagi hidup normal. Kau nggak akan bisa ketemu keluargamu seperti biasa. Asep mengusap wajahnya, air matanya mengalir. Lebih baik begitu daripada lihat mereka terus jadi korban. Malam itu, mereka kembali ke pasar malam yang kini hampir sepenuhnya kosong. Pohon beringin tua berdiri angker, akarnya menjuntai seperti raksasa yang tengah tidur. Hanya ada mereka berlima, Abah Darsa, Pak Maman, Ujang, Kang Asep, dan seorang santri muda yang membantu. Abah Darsa menyalakan dupa dan lilin, membaca doa-doa dengan suara berat. Kang Asep berdiri di tengah lingkaran garam, memejamkan mata. Tiba-tiba, tanah di bawah beringin berguncang lagi. Suara jeritan panjang terdengar. Lalu pocong itu muncul. Kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Kain kafannya penuh darah. Wajahnya hancur. Mulutnya menganga lebar. Kau pikir bisa mengunci aku lagi? Aku bebas, aku lapar, dan aku akan terus mengambil nyawa. Angin kencang menerjang, membuat lilin hampir padam. Ujang berteriak ketakutan, tapi Pak Maman menggenggam tangannya erat. Bertahan, Jang. Abah Darsa menancapkan tongkat ke tanah, membaca doa semakin keras. Kang Asep menggenggam kain putih doa, lalu menempelkan ke dadanya. Seketika, cahaya terang keluar dari tubuhnya. Pocong itu menjerit. Tubuhnya ditarik ke arah pohon beringin. Ia meronta, tapi semakin lama semakin tak berdaya, hingga akhirnya tersedot masuk ke dalam tanah di bawah pohon. Suasana kembali hening, hanya suara napas turengga-engga mereka yang tersisa. Namun, Kang Asep masih berdiri di tengah lingkaran. Tubuhnya tampak kaku, matanya kosong. Pak Maman berlari menghampiri. Asep, kau nggak apa-apa? Kang Asep menoleh pelan, tersenyum lemah. Aku masih hidup, tapi aku nggak bisa pergi jauh dari pohon ini. Mulai sekarang, aku penjaga pasar malam, biar roh itu nggak pernah bebas lagi. Air mata Pak Maman menetes. Ujang menunduk, tak kuasa menahan tangis. Abah Darsa menepuk bahu mereka. Dia sudah memilih jalan pengorbanan. Tanpa Kang Asep, kita semua mungkin sudah jadi korban. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Sejak malam itu, pasar malam di dekat Kebun Raya Bogor tidak pernah lagi dihantui pocong. Warga Birengserang Syur kembali berdagang, meski suasananya tak seramai dulu. Pohon beringin masih berdiri di sana, namun selalu dikeramatkan. Tidak ada yang berani menebang, tidak ada yang berani duduk di bawahnya. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang lewat kadang melihat sosok Kang Asep berdiri di dekat pohon itu. Ia bukan lagi penjual gorengan, melainkan penjaga. Wajahnya tidak seram, tapi juga tidak sepenuhnya manusia. Ia hanya berdiri, mengawasi, memastikan roh yang pernah membuat perjanjian dengannya tidak pernah keluar lagi. Pak Maman dan Ujang masih berjualan, tapi tiap kali melewati pohon itu, mereka selalu menundukkan kepala dengan hormat. Mereka tahu, pasar malam bisa kembali hidup hanya karena ada satu orang
yang memilih terikat selamanya di dunia yang tidak lagi sepenuhnya manusia. Dan hingga kini, legenda itu masih hidup di Bogor, tentang penjual gorengan yang menukar jiwanya, lalu akhirnya menjadi penjaga abadi, mengikat pocong pasar malam, agar tidak pernah lagi berkeliaran mencari tumbal.